Selamat sore, Ibu. Perkenalkan, nama saya Rizka Anindasari dari kelas AK306, NIM 240301020621 dari mata kuliah Digital Marketing. Izin Ibu untuk mempresentasikan tugas UTS semester ganjil tahun 2024-2025 Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dengan menggunakan Sostek atas suatu strategi digital marketing dari suatu brand, yaitu Azure Adventure. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan informasi general terkait produk yang akan saya analisis ini. Jadi, produk ini adalah Azure Adventure. Tentunya produk ini merupakan suatu produk yang sudah sering namanya terdengar di masyarakat umum, yaitu suatu perusahaan yang mana menghasilkan suatu produk-produk yang banyak digunakan untuk berbagai kegiatan di alam. Jadi Eiger sendiri ini adalah buatan asli Indonesia. Nah, di sini saya mencantumkan beberapa contoh ya dari produk yang dihasilkan oleh Eiger. Tentunya adalah produk yang digunakan untuk yang pertama kegiatan mountaineering. Jadi Eiger ini sangat banyak sekali produk-produknya yang dihasilkan adalah untuk menyokong kegiatan mendaki gunung dan juga berkegiatan di alam bebas. Contohnya adalah seperti tas karir, kemudian sepatu, tenda, jaket, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Eiger juga memproduksi produk-produk untuk kegiatan reading, yaitu kegiatan untuk berkendara motor. Tentunya bahan-bahan yang digunakan juga aman dan juga safety untuk digunakan berkendara. Kemudian yang ketiga adalah produk autentik dari 1989, yaitu merupakan sebuah produk yang didesain secara klasik ini untuk mencerminkan atau erat kaitannya juga dengan warisan Eiger yang mana Eiger sendiri itu didirikan pada tahun 1989 dengan mengambil salah satu gunung yang ada di Swiss, yaitu Gunung Eiger. Seperti itu. Nah, kemudian langsung saja masuk ke dalam analisis sosteknya. Nah, di sini saya akan menganalisis dengan menggunakan sostek. Sostek sendiri itu terdiri dari 6 kriteria ya. Jadi yang pertama adalah tentang situation analysis, yaitu tentang kondisi pasar yang dihadapi oleh brand tersebut. Kemudian yang kedua adalah objektifnya, yaitu tentang tujuan dari strategi digital marketing yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah strateginya, yaitu saluran digital apa saja yang digunakan oleh brand tersebut. Dalam hal ini bisa menggunakan media sosial, SEO, dan juga konten marketing. Kemudian yang keempat adalah taktiknya, tentang trik yang digunakan dalam digital marketingnya. Kemudian action, yaitu langkah-langkah yang diambil untuk mengimplementasikan dari digital marketing brand tersebut. Dan yang terakhir adalah kontrol. Kontrol adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur berhasil nggak sih sebuah digital marketing yang dilakukan oleh suatu brand atau produk. Langsung saja ke situation analysis. Jadi, dalam situation analysis ini, saya mempelajari bahwa yang pertama, Eiger itu merupakan suatu produk yang dikenal secara meluas oleh masyarakat, oleh khalayak umum, baik itu dari usia anak kecil, kemudian muda, dewasa, maupun kepada golongan yang tua juga. Nah, di sini saya mengambil salah satu tangkapan layar dari media sosial official dari Eiger, dari media sosial Instagram yang mana dalam media sosial tersebut Eiger sendiri telah memiliki 2,2 juta pengikut atau followers. Tentunya jumlah ini merupakan jumlah yang lumayan besar ya, karena mengingat
Kalau dari Indonesia sendiri kemarin sempat saya lihat bahwa penduduk Indonesia itu berkisar di angka 200 jutaan. Jadi dengan angka 2,2 juta followers ini tentunya membuktikan bahwa Eiger merupakan salah satu produk yang dikenal oleh masyarakat dan memiliki jumlah yang dapat diperhitungkan banyaknya dari pengikut media sosial Instagramnya. Ini baru dari Instagram, belum dari media sosial yang lainnya. Nah, kemudian sebagai salah satu perusahaan atau brand, tentunya dalam pasar kita akan melihat adanya persaingan. Nah, ini juga terjadi pada Eiger. Jadi kemarin saya juga sudah mencari beberapa referensi bahwa Eiger ini sendiri memiliki eh, apa ya beberapa pesaing gitu yang mana pesaing tersebut juga menghasilkan produk yang sejenis dengan Eiger. Jadi contohnya dalam hal ini seperti Avtech, Consina, Array itu kan juga salah satu perusahaan yang menghasilkan produk-produk serupa dengan Eiger gitu yang memberikan apa ya, memberikan support untuk peralatan-peralatan mendaki gunung dan lain sebagainya. Nah, di sini saya melihat bahwa dengan banyaknya eh, apa ya, maksudnya produsen gitu dengan berbagai merek ini tentunya akan memberikan referensi yang lebih banyak kepada konsumen dalam membeli barang itu. Jadi konsumen akan mempertimbangkan juga produk yang akan dibelinya, entah dari brandnya, kemudian bisa jadi dari harganya, kemudian kualitas produk, atau mungkin promosi-promosi yang menarik yang nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, kemudian eh, saya memandang bahwa dalam situasi pasar ini, Eiger tentunya agar dapat bersaing dengan pasar dan menjadi salah satu brand yang dapat terus dipercaya oleh konsumennya, ini harus tetap untuk menjaga kualitas dari produknya itu sendiri. Jadi, bagaimana perlunya ada inovasi, pembaruan, ataupun juga strategi promosi yang lebih menarik dan bagus lagi untuk menarik dari perhatian konsumen maupun pelanggan, bahkan juga masyarakat umum yang mungkin belum mengenal produk ini. Nah, kemudian yang kedua, analisisnya adalah mengenai objektifnya. Nah, objektif ini kan berupa tujuan yang ingin digapai oleh brand tersebut dalam eh, apa ya, dalam mendigital marketingkan produknya gitu. Nah, di sini saya sebenarnya pasti banyak sekali tujuan yang ingin dicapai oleh suatu brand, tapi di sini saya mengambil contoh tiga, yaitu yang pertama eh, profit oriented. Jadi setiap perusahaan yang menghasilkan suatu produk, saya pasti percaya bahwa mereka juga pasti akan apa ya, mencari yang namanya profit yang maksimal gitu untuk perusahaannya. Hal ini sangat diperlukan. Profit yang maksimal itu sangat diperlukan untuk terus apa ya, terus berlangsungnya suatu bisnis atau em, suatu industri itu gitu. Jadi dari produk-produk yang telah diproduksi gitu tentunya misalkan apa ya em, harga yang kita peroleh dari menghasilkan suatu produk itu lebih besar daripada yang kita gunakan untuk memproduksi, pastinya itu akan menjadi nilai tambah. Nilai tambah itu sendiri akan sangat mendukung dan sangat apa ya, sangat eh, penting gitu untuk keberlangsungan bisnis itu sendiri, kemudian untuk pemilik atau mungkin juga bagi pemegang saham seperti itu. Dan yang kedua, ini terkait dengan perluasan pangsa pasar gitu. Jadi atas suatu brand itu, kalau misalkan mereka sudah memproduksi suatu barang gitu, tentunya mereka pasti ingin gitu produknya itu dikenal luas oleh masyarakat gitu. Mereka bisa menjangkau lebih banyak pelanggan dan konsumen sehingga barang yang mereka produksi bisa dibeli lebih banyak gitu. Dengan kuantitas yang mereka jual lebih banyak tentunya juga akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Dan kemudian dengan perluasan pasar ini diharapkan produk ini bisa tetap apa ya, menjadi produk yang dipercaya, menjadi pilihan bagi masyarakat gitu sehingga bisa dalam hal ini mungkin mengalahkan kompetitor-kompetitor yang menghasilkan produk yang sama gitu. Nah, kalau dari segi profit saya memandang dua tujuan ini yang akan digapai oleh
brand tersebut. Tapi dalam segi tujuan non-profit, di sini adalah terkait lowongan pekerjaan gitu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Eger sendiri kan juga memiliki apa ya gerai-gerai toko offline gitu yang tersebar di berbagai daerah. Nah, dalam hal ini dengan tersebarnya si apa toko online ini, saya mungkin akan apa namanya melihat bahwa terbukanya lowongan pekerjaan bagi orang-orang yang mungkin belum memiliki pekerjaan gitu melalui keberhasilan bisnis ini juga bisa menguntungkan bagi orang lain yaitu dengan keterbukaan dari lowongan pekerjaan seperti itu. Kemudian strateginya. Jadi strategi apa saja yang digunakan Eiger untuk meningkatkan digital marketingnya? Nah, yang pertama strateginya tentu saja terkait dengan media sosial. Nah, media sosial ini saat ini ya terkait dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan media sosial ini menjadi salah satu alat atau tools yang pastinya sangat membantu bagi setiap perusahaan atau brand yang ingin menjual produknya karena kita bisa dengan sangat mudah menjangkau masyarakat dari berbagai wilayah, tidak perlu kita datang ke suatu daerah dan memperkenalkan produk kita, menawarkan seperti itu. Tapi melalui media sosial dan platform digital yang lain, itu kita bisa sangat mudah menjangkau semua lapisan masyarakat dari berbagai daerah dengan cara yang lebih mudah, efektif, dan efisien. Nah, dalam hal ini, saya sajikan juga tangkapan layar dari eh, media sosial dan juga beberapa konten-konten feed IG yang di apa ya disajikan oleh Eiger gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini sebenarnya kayaknya saya salah naruh foto. Jadi yang kedua ini yaitu terkait dengan SEO. Jadi strateginya yaitu memanfaatkan SEO. SEO itu di saat kita misalkan mencari suatu hal yang ingin kita cari gitu melalui Google atau mungkin Yahoo dan eh, beberapa apa namanya media yang lain gitu pasti saat kita mengetikkan Eger gitu. Nah, kemarin sudah saya coba jadi saat saya mengetikkan kata gitu itu langsung sudah muncul Eger. Jadi ini membuktikan dengan strategi SEO ini yang memudahkan pencarian melalui uh, Google seperti itu juga akan memudahkan konsumen dalam mencari mungkin brand atau mungkin produk yang mereka inginkan. Dan ini tentu akan sangat memudahkan sekali menurut saya. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan uh, media konten gitu, seperti yang disajikan pada foto ketiga, yaitu salah satu konten yang dimiliki oleh Eger melalui platformnya YouTube itu adalah sejenis video apa ya outdoor reading seperti itu atau mungkin kegiatan di alam yang lainnya yang mungkin akan memberikan apa ya saat diketahui oleh konsumen kan wah keren banget nih pakai produk ini gitu jadi mereka jadi terdorong untuk penasaran gitu kayak oh kalau saya pakai kira-kira apakah keren ya gitu jadi mereka dengan menggunakan konten marketing ini gitu itu juga akan meningkatkan atensi dari eh, konsumen, pelanggan, atau mungkin juga masyarakat secara umum untuk lebih mengetahui dan lebih mengenal, atau mungkin juga terdorong untuk menggunakan produk Eger sendiri. Nah, kemudian untuk taktiknya sendiri, jadi ini saya kemarin coba mengulik gitu media sosial Eger, terus beberapa link-link gitu kan yang terkait dengan Eiger. Jadi di sini Eiger memanfaatkan media sosialnya dengan sangat baik, yaitu kemarin di Instagramnya itu di bio profilnya itu juga tersedia link tree gitu yang berisi beberapa informasi gitu. Jadi kalau apabila diklik itu akan memuat informasi-informasi yang mungkin kita butuhkan. Jadi seperti ini, misalkan saya tampilkan beberapa tangkapan konten-konten atau media yang ada di dalam Linktree itu. Jadi ketika diklik itu eh, akan langsung memuat informasi. Jadi kayak ada member gimana eh, daftar menjadi member dari Eger, kemudian link tautan untuk mendownload aplikasi Eger, kemudian ada WhatsApp customer service-nya juga, dan juga beberapa artikel juga yang
dapat diakses oleh pelanggan atau konsumen dan eh, berbagai macam apa ya, informasi juga yang bisa diakses secara bebas oleh konsumen. Kemudian ada juga link untuk kita tahu official sosial medianya apa aja, kemudian juga official online store yang mana saat kita mungkin melakukan pembelanjaan secara online itu bisa melalui media tersebut. Jadi bisa melalui website, kemudian Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya menurut saya sangat memudahkan sekali dengan taktik seperti ini. Itu sangat memudahkan dan menarik sekali bagi konsumen karena dengan sekali klik gitu. Jadi dalam sebuah lingkup kita sudah bisa mengakses semua informasi yang kita inginkan dan misalkan kita pun mau berbelanja juga bisa melalui media tersebut gitu. Jadi tidak perlu kita bolak-balik kayak misalkan aku mau cari ini di Shopee harus keluar masuk aplikasi Shopee, terus habis itu harus misalkan mau cari artikel atau mau lihat produk-produk yang baru dikeluarkan apa saja harus berpindah-pindah gitu. Jadi kan jadi bingung bolak-balik gitu. Tapi kalau misalkan dengan menggunakan media sosial dan mengeklik link-link yang ada di bio Instagramnya itu kita bisa mengakses semua informasi yang kita butuhkan. Jadi ini pasti akan lebih simpel dan memudahkan dan menjadikan kita jadi lebih mudah lagi dalam mencari apa yang kita butuhkan seperti itu. Kemudian untuk actionnya sendiri, actionnya ini ada 4. Jadi melalui media sosial, kemudian pemanfaatan brand ambassador, iklan dan tawaran diskon, juga layanan prima. Jadi kalau untuk media sosial sendiri itu eh, memanfaatkan media sosial tentunya untuk media promosi ya, agar produk-produknya itu bisa diketahui secara meluas oleh konsumen, oleh pelanggan, atau mungkin oleh masyarakat secara umum. Kemudian kalau penggunaan brand ambassador, ini tentunya kita sudah banyak mengetahui bahwa eh, beberapa hampir beberapa produk menggunakan brand ambassador ini untuk mendongkrak tingkat penjualan dari produknya. Jadi melalui eh, influencer itu orang yang apa ya di sosial medianya mempunyai pengikut yang banyak gitu. Biasanya mereka suka untuk melakukan review ataupun apa ya memberikan testimoni atas suatu produk. Jadi kita bisa lebih mendapatkan gambaran gitu. Misalkan kita lagi bingung nih pengen membeli suatu produk Eger. Nah, misalkan ada suatu influence yang nge-review gitu atau mungkin juga apa ya memberikan pengetahuan lebih bagi kita tentang oh produknya seperti ini gitu. Jadi kita menjadi lebih yakin lagi gitu dalam membeli produk dari Eger itu karena sudah mungkin direview dan mungkin beberapa influencer atau brand ambassador ini kadang kadang di beberapa orang juga dipandang oh kalau dia yang review pasti benar gitu. Jadi kita memperoleh keyakinan yang lebih lagi tentang suatu produk tersebut. Nah, kemudian iklan dan tawaran diskon. Nah, melalui iklan-iklan atau tawaran diskon ini juga sangat menggiurkan sekali ya bagi konsumen atau pelanggan bahkan masyarakat umum juga untuk mungkin membeli atau mungkin juga untuk mencoba gitu produk Eger ini sendiri karena mm, diskon itu kan lumayan. Jadi kadang tuh kalau misalkan kita membeli suatu produk misalkan dengan harga misalkan saja 200.000 gitu. Kalau misalkan ada diskon 20% tentunya pasti akan wah lumayan gitu. Kita bisa lebih saving 20.000-nya tapi kita mendapatkan produk tersebut gitu. Jadi menurut saya dengan iklan dan tawaran diskon, diskon ini sangat-sangat menjadi apa ya? Salah satu aksi dalam apa ya merepresentasikan digital marketingnya supaya bisa lebih eh, dikenal lagi oleh masyarakat seperti itu. Nah, untuk layanan Prima sendiri itu misalkan saja untuk saat ini saya contohkan kalau misalkan kita membeli suatu barang di TikTok seperti itu. Jadi kadang kan di TikTok itu ada live-nya. Nah, itu kadang kan kalau misalkan kita sebagai konsumen yang tidak tahu sendiri gitu barang yang akan kita beli, tentunya kita akan bertanya-tanya kepada si
adminnya gitu. Jadi kayak kita pengen di try on atau kita pengen dijelaskan secara lengkap tentang produk yang akan kita beli. Kemudian mungkin referensi kalau misalnya kita memiliki BB segini, TB segini, ukuran yang pas apa gitu. Jadi tentunya layanan Prima ini saat melakukan penjualan pada platform digital itu sangat memberikan nilai yang lebih lagi. Jadi tidak ada apa ya, bukan tidak ada gunanya, tapi menurut saya kalau misalkan suatu produk mau dimarketingkan seperti apa, tapi kalau misalkan tidak pembeli atau konsumen tidak mendapatkan pelayanan yang prima dari penjual, tentunya ini akan sangat apa ya, kurang gitu, experience dalam berbelanja itu kurang, apalagi di zaman sekarang kan kita banyak berbelanja dengan menggunakan platform digital. Jadi layanan Prima itu akan memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan juga bagi konsumen dan pelanggan, karena apabila merasa dilayani dengan baik dan merasa puas gitu, pastinya si pelanggan ini akan memberikan review dan juga komentar yang baik dan positif juga bagi suatu produk ataupun bagi toko ataupun perusahaan atau brand tersebut. Baik, yang terakhir adalah yang terakhir mengenai kontrol gitu. Jadi kontrol ini tentang bagaimana sih kita bisa tahu bahwa si digital marketing dari Eiger ini sudah berjalan eh, dengan baik atau mungkin ada yang perlu dievaluasi. Jadi ini saya mengambil tiga hal yang menjadi kontrol dalam digital marketing, yaitu yang pertama, kontrol atas pengukurannya itu bisa diketahui melalui pemantauan pada ulasan atau feedback yang diberikan konsumen melalui platform toko online, yaitu melalui Shopee, misalkan Tokopedia maupun TikTok. Jadi semakin baiknya digital marketing yang kita lakukan, kemudian pelayanan juga yang kita dapat dari toko atau penjual itu juga akan meningkatkan rating maupun feedback-feedback positif yang tentunya akan menjadi pertimbangan bagi konsumen lain saat akan membeli produk ataupun barang tersebut. Dan yang kemudian yang kedua adalah menerapkan strategi omnichannel. Jadi omnichannel ini adalah sebuah metode yang mengintegrasikan dari semua saluran komunikasi dan distribusi baik secara online maupun offline. Nah, dalam hal ini sudah dilakukan oleh Eiger karena Eiger sendiri sudah eh, memiliki apa ya? Memiliki di samping memiliki toko offline gitu, gerai secara langsung, tapi mereka juga sudah menyediakan apa namanya, fasilitas untuk kita berbelanja secara online melalui platform digital, bisa melalui Shopee, Tokopedia dan yang lainnya. Mungkin juga eh, live di Instagram ataupun TikTok, yang mana kalau misalkan suatu ketika misalnya kita melakukan pembelian secara online, tapi kita pengen em, apa namanya, mengambil barangnya di toko langsung, itu bisa di gerai yang terdekat gitu. Kemudian kadang kan kita sebagai pembeli juga kadang berbelanja juga sesuai mood. Jadi kadang pengen oh yang simpel aja melalui platform digital. Terus yang kedua misalkan oh tapi pengen datang langsung ke tokonya. Nah, Eiger sudah memfasilitasi dua hal tersebut. Dan yang ketiga yaitu analisis dari data digital menggunakan analytics tool, yaitu memanfaatkan Google Analytics, TikTok dan juga Instagram Insight untuk memantau dari performa digital marketing itu sendiri. Nah, tentunya hal ini bisa kita lihat melalui apa namanya, kalau misalkan digital marketing atau konten-konten yang telah kita buat itu, kita bisa melihat tentang berapa engagement gitu biasanya di TikTok ataupun Instagram, tentang berapa sih engagement dari konten yang sudah kita buat. Kemudian melalui eh, sepertinya ada data untuk mengetahui website kita diklik berapa kali oleh orang seperti itu. Jadi ini tentunya bisa menjadi salah satu kontrol untuk kita mengetahui digital marketing kita apakah sudah berjalan secara baik, apakah sudah sesuai apa yang kita harapkan, dan apabila misalkan ada hal-hal yang kurang atau mungkin belum sesuai dengan yang kita inginkan, itu akan bisa menjadi pelajaran dan bisa kita perbaiki untuk menjadikan
lebih baik lagi pada konten-konten berikutnya. Terima kasih. Demikian Ibu yang presentasi saya mengenai analisis sostek brand Eager Adventure. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.